Saya nggak tahu sih, tapi memang banyak banget infus ilegal di luar sana. Nah kebetulan yang saya pakai, yang Athena pakai sudah legal, sudah BPOM ya benar kan? Iya, Nah, benar, benar-benar sudah BPOM, jadi ya aman sih kalau yang di Athena. Itulah tanggapan Dr. Richard Lee terkait pernyataan Dr. Greg yang pada unggahan Instagramnya mengatakan bahwa semua produk suntik putih tidak ada yang legal. Jadi semua produk suntik putih atau infus whitening dan anti-aging tidak ada yang legal. Tidak ada yang disetujui oleh FDA, EMA maupun BPOM. Pabriknya juga tidak jelas, isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemungkinan ada kandungan zat berbahaya dan tidak halal. Menyuntikkan zat melalui intravena adalah berbahaya dan hanya diindikasikan untuk pasien kritis yang lemah, sakit berat, tidak dapat makan dan minum. Jadi secara ilmu kedokteran, pasien sehat tidak boleh diberikan vitamin melalui jalur intravena, kecuali bila memang tidak dapat diberikan secara oral atau diminum. Risiko suntikan intravena adalah kematian karena syok anafilaktik, syok neurogenik, bisa emboli juga, begitu. Ya, jadi kita harus mempertimbangkan antara faktor manfaat dan faktor risiko. Saya selalu mengikuti perkembangan terbaru ilmu kedokteran. Jadi ilmu anti-aging dan stem cell memang berkembang pesat, terutama pada tahap laboratorium atau preklinik. Penerapannya pada manusia baru dilakukan di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit riset yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Jadi belum bisa dikomersialisasikan. Dan setahu saya penerapan terapi stem cell itu ada indikasinya, yaitu pada penyakit degeneratif. Ini pun tidak bisa sembarangan, ada algoritmanya sesuai dengan protap keilmuan masing-masing. Jadi nggak bisa seenaknya diberikan kepada orang yang sehat. Kalau misalnya, saya mau dong suntik stem cell gitu, tidak bisa. Kita melihat aspek bisnis di bidang kesehatan sangat menggiurkan. Tren kesehatan preventif dan promotif memang baik, tapi kita harus pilah-pilah mana yang benar-benar bermanfaat, mana yang tidak. Kalau sudah main suntik-suntikan melalui jalur intravena itu sudah menyalahi aturan. Karena pada orang sehat tidak diperbolehkan sembarangan infus atau suntik intravena tanpa indikasi yang tepat. Jadi sepertinya misalnya mau tahan terhadap wabah COVID, silahkan suntik imun booster. Nah, itu ngawur, nonsens, itu salah kaprah dan merupakan tindakan yang berbahaya. Produk suntik anti-aging, suntik whitening yang katanya isinya stem cell, plasenta, dan lain-lain itu semua bohong, omong kosong ya. Tidak mungkin stem cell bisa bertahan hidup di suhu ruangan yang dijual, dipaketin ya, dijual beli seperti itu. Semua produk itu tidak legal, pabriknya juga tidak jelas. Mengapa bisa beredar? Sebenarnya banyak razia termasuk klinik kecantikan yang besar, itu juga razianya sama, dan barang buktinya adalah suntikan-suntikan ilegal. Itu yang bandel, karena bisnis. Ya. Dulu saya juga mainan suntik putih. Mereka jualan di seminar-seminar dokter kulit loh, ya, seminar resmi. Tapi itu jualan sampingan, tidak resmi. Jadi misalnya distributor PT ini, salesnya itu ada yang nakal, dia cari tambahan melalui jualan suntik-suntikan yang ilegal. Ada supplier saya yang ketangkap juga sama polisi, HP-nya disita ya. Ada yang situsnya ditutup, tapi kemudian dia buka lagi ganti nama, pakai nama lain seperti itu. Nah, jadi seperti main kucing-kucingan. Jadi lihat aja sekarang di internet, di medsos, mereka tidak takut lagi jualan suntik-suntik putih ya. Mereka udah, bahkan yang bukan dokter sekalipun menawarkan jasa suntik putih. Perawat, bidan, ya, bahkan yang tenaga non medis juga melakukan hal itu untuk cari duit tentunya. Mengapa? Karena demand-nya banyak yang mau suntik putih itu. Nanti tinggal main kucing-kucingan aja sama aparat, ya, begitu kira-kira. Sementara itu, Nabila Tamim, pemilik Helwa Beauty Care, dalam unggahan Instagramnya menyentil Dr. Richard Lee. Dirinya menyindir mengapa Dr. Richard tidak membuat fitnah baru, alibi baru, atau overclaim baru. Ia mempertanyakan tentang dirinya yang dilaporkan, namun tidak berjalan karena kurang bukti dan hanya fitnah belaka. Dr. Richard Lee memilih senyap dan adem ayem mengenai unggahan Nabila. Dr. Richard memilih mengunggah postingan-postingan Q&A seputar kecantikan.
Semoga semua permasalahan yang terjadi segera selesai dan semua pihak yang terkait damai dan saling berkarya untuk kemajuan kecantikan masyarakat Indonesia.